Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan merangkum bab 7, mewasiti dan introspeksi diri, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dari cahaya atau nur ilahi. Tugas malaikat pada umumnya adalah mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat jumlahnya sangat banyak, adapun yang wajib kita imani jumlahnya ada 10. Sifat dan perilaku malaikat. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi di Quran Surat Al-Anbiya ayat 19, pada lafaz la yastakbirun, sifat malaikat itu tidak mempunyai rasa angkuh. Wala yastahsirun, yang berarti malaikat tidak pula merasa letih. Sifat dan perilaku malaikat yang lain yaitu malaikat selalu taat dan tidak lelah dalam beribadah, bisa berubah wujud, tidak punya jenis kelamin, tidak makan dan minum, tidak mempunyai nafsu, suka berzikir, dan mendoakan orang yang sholat berjamaah. Tugas malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Nama lain dari malaikat Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Namus. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Perilaku yang mencerminkan kita harus selalu memohon hidayah kepada Allah dan bersyukur dengan cara berbagai ilmu dengan orang lain. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Perilaku yang mencerminkan yaitu kita harus berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup trompet sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Perilaku yang mencerminkan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia. Yang keempat, malaikat Israel atau dinamakan dengan Malakul Maut, yaitu bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Perilaku yang mencerminkan adalah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan syakaratul maut atau ketika ajal menjemput. Yang kelima dan keenam adalah munkar dan nakir. Tugasnya menanyai di alam kubur. Perilaku yang mencerminkan adalah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang ketujuh adalah malaikat raqib. Tugasnya yaitu mencatat amal yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Perilaku yang mencerminkan adalah mewujudkan niat dan perbuatan baik. Yang kedelapan adalah malaikat atid. Tugasnya yaitu mencatat amal yang buruk pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Perilaku yang mencerminkannya yaitu kita harus menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek,
dan menjauhi perilaku tercela. Malaikat Raqib dan Atid biasa dinamakan dengan malaikat kiraman katibin. Yang kesembilan adalah malaikat Ridwan. Tugasnya yaitu menjaga surga. Perilaku yang mencerminkan adalah kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah malaikat Malik. Nama lain malaikat Malik adalah malaikat Zabaniyah. Tugasnya adalah menjaga neraka. Perilaku yang mencerminkan yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Perbedaan malaikat manusia dan jin. Ketika dilihat dari wujudnya, malaikat itu gaib, tidak terlihat oleh mata. Kalau manusia nyata, bisa dilihat oleh mata. Jin juga gaib. Ketika melihat dari asal penciptaannya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, manusia diciptakan dari tanah dan nutfah atau sperma, sedangkan jin diciptakan dari api. Dilihat dari kepemilikan, malaikat tidak memiliki nafsu, tidak berjenis kelamin, memiliki akal yang bersifat statistik. Manusia memiliki nafsu, berjenis kelamin, memiliki akal yang bersifat dinamis, sedangkan jin juga memiliki nafsu, berjenis kelamin, dan memiliki akal yang bersifat dinamis sama seperti manusia. Ketika dilihat dari ketaatan, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Sama seperti jin, juga ada yang taat dan ada yang durhaka. Dilihat dari sifatnya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Jin juga sama, yaitu makan, minum, tidur, dan kawin. Hikmah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa hikmah, yaitu sebagai berikut. A. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. B. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. C. Tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. D. Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. E. Mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.